Kisah 25 Nabi dan Rasul. Nabi Yakub. Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak bin Ibrahim. Sedang ibunya adalah anak saudara dari Nabi Ibrahim. Bernama Rifqah binti Azar. Ia adalah saudara kembar dari putra Ishak yang kedua bernama Isyu. Antara kedua saudara kembar ini tidak terdapat suasana rukun dan damai. Serta tidak ada menaruh kasih sayang satu terhadap yang lain. Bahkan Isyu mendendam dan iri hati terhadap Yakub, saudara kembarnya yang memang dimanjakan dan lebih disayangi serta dicintai oleh ibunya. Hubungan mereka yang renggang dan tidak akrab itu makin buruk dan tegang. Setelah diketahui oleh Isyu bahwa Yakublah yang diajukan oleh ibunya ketika ayahnya minta kedatangan anak-anaknya untuk diberkahi dan didoakan. Sedangkan dia tidak diberitahu dan karenanya tidak mendapat kesempatan seperti Yakub, yang memperoleh berkah dan doa ayahnya, Nabi Ishak. Melihat sikap saudaranya yang bersikap kaku dan dingin, dan mendengar kata-kata sindirannya yang timbul dari rasa dengki dan iri hati. Bahkan ia selalu diancam. Maka datanglah Yakub kepada ayahnya mengadukan sikap permusuhan itu. Ia berkata mengeluh, "Wahai ayahku, tolonglah berikan pikiran kepadaku. Bagaimana harus aku menghadapi saudaraku Isyu yang membenciku, mendendam kepadaku, dan selalu menyindirku dengan kata-kata yang menyakitkan hatiku. Sehingga menjadi hubungan persaudaraan kami berdua renggang. Dan tegang tidak ada saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi." Dia marah karena ayah memberkahi dan mendoakan aku agar aku memperoleh keturunan soleh, rezeki yang mudah, dan kehidupan yang makmur serta kemewahan. Dia menyombongkan diri dengan kedua orang istrinya dari suku Kanan, dan mengancam bahwa anak-anaknya dari kedua istri itu akan menjadi saingan berat bagi anak-anakku kelak di dalam pencarian dan penghidupan, dan macam-macam ancaman lain yang mencemaskan dan menyesakkan hatiku. Tolonglah ayah berikan aku pikiran bagaimana aku dapat mengatasi masalah ini serta mengatasinya dengan cara kekeluargaan. Berkata si ayah, Nabi Ishak yang memang sudah merasa kesal hati melihat hubungan kedua putranya yang makin hari makin meruncing. "Wahai anakku, karena usiaku yang sudah lanjut aku tidak dapat menengahi kamu berdua. Ubanku sudah menutupi seluruh kepalaku. Badanku sudah membongkok, raut mukaku sudah berkerut. Dan aku sudah berada di ambang pintu perpisahan dari kamu. Dan meninggalkan dunia yang fana ini. Aku khawatir bila aku sudah menutup usia, gangguan saudaramu Isyu kepadamu akan makin meningkat. Dan ia secara terbuka akan memusuhimu. Berusaha mencari kecelakaanmu dan kebinasaanmu. Ia dalam usahanya memusuhimu akan mendapat sokongan dan pertolongan dari saudara-saudara iparnya yang berpengaruh dan berwibawa di negeri ini. Maka jalan yang terbaik bagimu, menurut pikiranku, engkau harus pergi meninggalkan negeri ini dan berhijrah ke Padan Arum di daerah Irak, di mana bermukim bapa saudara dari ibumu Laban bin Batuil. Engkau dapat mengharap dikawinkan kepada salah seorang putrinya. Dan dengan demikian menjadi kuatlah kedudukan sosialmu disegani dan dihormati orang karena kedudukan mertuamu yang menonjol di mata masyarakat. Pergilah engkau ke sana dengan iringan doa dariku, semoga Allah memberkahi perjalananmu, memberi rezeki murah dan mudah serta kehidupan yang tenang dan tenteram." Nasihat dan anjuran si ayah mendapat tempat dalam hati si anak. Yakub melihat dalam anjuran ayahnya jalan keluar yang dikehendaki dari krisis hubungan persaudaraan antaranya dan Isyu. Apalagi dengan mengikuti saranan itu ia akan dapat bertemu dengan bapa saudaranya dan anggota-anggota keluarganya dari pihak ibunya. Ia segera berkemas-kemas membungkus barang-barang yang diperlukan dalam perjalanan. Dan dengan hati yang terharu serta air mata yang tergenang di matanya ia meminta kepada ayahnya dan ibunya ketika akan meninggalkan rumah. Dengan melalui jalan pasir dan sahara yang luas dengan panas mataharinya yang terik dan membakar kulit, Yakub meneruskan perjalanan seorang diri.
menuju ke Padan Arum di mana bapak saudaranya tinggal. Dalam perjalanan yang jauh itu, ia sesekali berhenti beristirahat bila merasa letih dan lesu. Dan dalam salah satu tempat perhentiannya ia berhenti karena sudah sangat letih. Ia tertidur di bawah teduhan sebuah batu karang yang besar. Dalam tidurnya yang nyenyak, ia mendapat mimpi bahwa ia dikaruniakan rezeki yang luas, kehidupan yang aman dan damai, keluarga dan anak cucu yang soleh dan bakti serta kerajaan yang besar dan makmur. Terbangunlah Yakub dari tidurnya. Mengusapkan matanya menoleh ke kanan dan ke kiri dan sadarlah ia bahwa apa yang dilihatnya hanyalah sebuah mimpi. Namun ia percaya bahwa mimpinya itu akan menjadi kenyataan di kemudian hari sesuai dengan doa ayahnya yang masih tetap mendengung di telinganya. Dengan diperoleh mimpi itu, ia merasa segala letih yang ditimbulkan oleh perjalanannya menjadi hilang seolah-olah ia memperoleh tenaga baru. Dan bertambahlah semangatnya untuk secepat mungkin tiba di tempat yang dituju. Dan menemui sanak saudaranya dari pihak ibunya. Tiba pada akhirnya Yakub di depan pintu gerbang kota Padan Arum setelah berhari-hari siang dan malam menempuh perjalanan yang membosankan, tiada yang dilihat selain dari langit di atas dan pasir di bawah. Alangkah lega hatinya ketika ia mulai melihat binatang-binatang peliharaan berkeliaran di atas ladang-ladang rumput. Burung-burung berterbangan di udara yang cerah dan para penduduk kota hilir mudik mencari nafkah dan keperluan hidup masing-masing. Sesampainya di salah satu persimpangan jalan ia berhenti sebentar bertanya kepada salah seorang penduduk, di mana letaknya rumah saudara ibunya Laban berada. Laban seorang kaya raya yang kenamaan pemilik dari suatu perusahaan peternakan yang terbesar di kota itu tidak sukar bagi seseorang untuk menemukan alamatnya. Penduduk yang ditanya itu segera menunjuk ke arah seorang gadis cantik yang sedang menggembala kambing. Seraya berkata kepada Yakub, "Kebetulan sekali, itulah dia putrinya Laban yang akan membawamu ke rumah ayahnya. Ia bernama Rahil." Dengan hati yang berdebar, pergilah Yakub menghampiri yang ayu itu dan cantik itu. Lalu dengan suara yang terputus-putus seakan-akan ada sesuatu yang mengikat lidahnya, ia mengenalkan diri. Bahwa ia adalah saudara sepupunya sendiri. Ibunya yang bernama Rifkoh adalah saudara kandung dari ayah si gadis itu. Selanjutnya ia menerangkan kepada gadis itu bahwa ia datang ke Padang Arum dari Kanaan dengan tujuan hendak menemui Laban, ayahnya, untuk menyampaikan pesan Ishak, ayah Yakub, kepada gadis itu. Maka dengan senang hati, sikap yang ramah, muka yang manis, dipersilahkan Yakub mengikutinya berjalan menuju rumah Laban bapa saudaranya. Dipeluklah dengan mesra anak saudara dari bapaknya, menandakan kegembiraan masing-masing dengan pertemuan yang tidak disangka-sangka itu. Dan mengalirlah pada pipi masing-masing air mata yang disebabkan oleh rasa haru dan sukacita. Maka disiapkanlah oleh Laban bin Batuil tempat dan bilik khas untuk anak saudaranya Yakub yang tidak berbeda dengan tempat-tempat anak kandungnya sendiri, di mana ia dapat tinggal sesuka hatinya seperti di rumahnya sendiri. Setelah selang beberapa waktu tinggal di rumah Laban, bapa saudaranya sebagai anggota keluarga, disampaikan oleh Yakub kepada bapa saudaranya pesan Ishak ayahnya, agar mereka berdua berbesanan dengan mengawinkannya kepada salah seorang dari putri-putrinya. Pesanan tersebut diterima oleh Laban dan setuju akan mengawinkan Laban dengan salah seorang putrinya. Dengan syarat sebagai mas kawin, ia harus memberikan tenaga kerjanya di dalam perusahaan peternakan bakal mertuanya selama 7 tahun. Yakub menyetujuinya syarat-syarat yang dikemukakan oleh bapa saudaranya. Dan bekerjalah ia sebagai seorang pengurus perusahaan peternakan terbesar di kota Padan Arum itu. Setelah masa 7 tahun dilampaui oleh Yakub sebagai pekerja dalam perusahaan peternakan Laban, ia menagih janji bapa saudaranya yang akan mengambilnya sebagai anak menantunya. Laban menawarkan kepada Yakub agar menyunting putrinya yang bernama Laya sebagai istri. Namun anak saudaranya menghendaki Rohil, adik dari Laya,
karena lebih cantik dan lebih ayu dari Laya yang ditawarkannya itu. Keinginan diutarakannya secara terus terang oleh Yakub kepada bapak saudaranya, yang juga dari pihak bapak saudaranya memahami dan mengerti isi hati anak saudaranya itu. Akan tetapi adat istiadat yang berlaku pada waktu itu tidak mengizinkan seorang adik melangkahi kakaknya nikah lebih dahulu. Karenanya sebagai jalan tengah agak tidak mengecewakan Yakub, dan tidak pula melanggar peraturan yang berlaku, Laban menyarankan agar anak saudaranya Yakub menerima Laya sebagai istri pertama dan Rohil sebagai istri kedua yang akan disunting kelak setelah ia menjalani masa kerja 7 tahun di dalam perusahaan peternakannya. Yakub yang sangat hormat kepada bapak saudaranya dan merasa berhutang budi kepadanya yang telah menerimanya di rumah sebagai keluarga, melayaninya dengan baik, dan tidak dibeda-bedakan seolah-olah anak kandungnya sendiri. Tidak dapat berbuat apa-apa selain menerima cadangan bapak saudaranya itu. Perkawinan dilaksanakan, dan kontrak untuk masa 7 tahun kedua ditanda-tangani. Begitu masa 7 tahun kedua berakhir, dinikahkanlah Yakub dengan Rohil, gadis yang sangat dicintainya dan selalu dikenang sejak pertemuan pertamanya tak kala ia masuk kota Padan Arum. Dengan demikian Nabi Yakub beristrikan 2 wanita bersaudara, kakak dan adik, hal mana menurut syariat dan peraturan yang berlaku pada waktu tidak terlarang, akan tetapi oleh syariat Nabi Muhammad hal semacam itu diharamkan. Laban memberi hadiah kepada kedua putrinya, yaitu kedua istri Yakub, seorang hamba sahaya untuk menjadi pembantu rumah tangga mereka. Dan dari kedua istrinya serta kedua hamba sahayanya itu Yakub dikaruniai 12 anak. Di antaranya Yusuf dan Binjamin dari ibu Rohil, sedang yang lain dari Laya. Kisah Nabi Yakub tidak terdapat dalam Al-Quran secara tersendiri, namun disebut-sebut nama Yakub dalam hubungannya dengan Ibrahim, Yusuf dan nabi lain-lainnya. Bahkan kisah ini adalah sumber dari kitab-kitab tafsir dan buku-buku sejarah.